Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Erik dari kelas manajemen G angkatan 2020 dengan NIM 200903501081. Video ini merupakan video penyelesaian tugas 2 MIT atau UTS dalam mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik pengambilan keputusan. Pertama, yakni kita perlu membahas tentang pengertian karakteristik. Karakteristik merupakan pembeda dari seseorang atau sesuatu yang mendasari watak dan sifat manusia. Ini termasuk ciri-ciri fisik ataupun tindakan manusia dalam menentukan keputusan sehingga mampu memberikan pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Karakteristik adalah sesuatu yang tumbuh sejalan dengan waktu dan telah menimpa serta membentuk sikap seseorang yang selanjutnya memberi pengaruh pada setiap keputusan yang dibuat oleh orang tersebut. Karakteristik sistem pendukung keputusan adalah sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menambahkan kebijaksanaan manusia dan informasi komputerisasi. Baik, yang selanjutnya yakni karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi organisasi. Karakteristik proses pengambilan keputusan yang efektif yakni yang pertama, fokus pada hal yang penting. Yang kedua, logis dan konsisten. Yang ketiga, mengakui pemikiran subjektif dan objektif dan mengkombinasikan pemikiran analitis dan intuitif. Yang keempat, membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk menyelesaikan dilema yang terjadi. Yang kelima, mendorong dan mengarahkan pengumpulan informasi yang relevan dan pendapat yang diinformasikan. Yang keenam, langsung, bisa diandalkan, mudah digunakan, dan fleksibel. Dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Menurut Aroba tahun 1998 menyebutkan 5 faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, informasi yang diketahui perihal permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, personality. Yang keempat, coping. Dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan permasalahan atau proses adaptasi. Yang kelima, kultur. Hal senada dikemukakan oleh Siagian pada tahun 1991 bahwa terdapat aspek-aspek tertentu bersifat internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Adapun aspek internal tersebut antara lain: 1. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Biasanya, semakin luas pengetahuan seseorang, semakin mempermudah pengambilan keputusan. Yang kedua yakni aspek kepribadian. Aspek kepribadian ini tidak nampak oleh mata, tetapi besar peranannya bagi pengambilan keputusan. Kemudian sementara aspek eksternal dalam pengambilan keputusan antara lain yakni yang pertama, kultur. Kultur yang dianut oleh individu bagaikan kerangka bagi perbuatan individu. Hal ini berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Yang kedua, orang lain. Orang lain dalam hal ini menunjuk pada bagaimana individu melihat contoh atau cara orang lain, terutama orang dekat, dalam melakukan pengambilan keputusan. Sedikit banyak perilaku orang lain dalam mengambil keputusan pada gilirannya juga berpengaruh pada perilaku individu dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, seseorang yang telah mengambil keputusan, pada dasarnya dia telah melakukan pemilihan terhadap alternatif yang ditawarkan kepadanya. Kendati demikian, hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kemungkinan atau pilihan yang tersedia bagi tindakan itu akan dibatasi oleh kondisi dan kemampuan individu yang bersangkutan, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan fisik, dan juga aspek psikologis. Yang selanjutnya yakni ciri-ciri karakteristik pengambil keputusan. Yang pertama yakni takut pada risiko atau risk avoider.
merupakan tipe dari pengambil keputusan yang memilih posisi yang aman dan terkendali, sehingga jauh dari risiko yang akan diterimanya. Dalam mengambil keputusan, seseorang akan cenderung menjaga aset dengan baik-baik dan tidak ingin memasuki wilayah yang menentang. Dalam hal ini percobaan yang dianggap baru. Karakteristik ini adalah di mana sang decision maker atau pembuat keputusan sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya, bahkan cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya mengambil risiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Secara umum, pebisnis yang berkarakteristik atau berkarakter seperti ini cenderung melakukan tindakan yang biasanya disebut dengan safety player. Penganut risk avoider cenderung sulit memimpin dan lebih banyak menjadi follower, bukan seorang inovator. Yang kedua yakni hati-hati terhadap risiko atau risk indifference. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat berhati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Bagi mereka yang menganut karakter seperti ini dengan kecenderungan kehati-hatian yang begitu tinggi, maka biasanya setelah keputusan tersebut diambil, ia tidak akan mengubahnya begitu saja. Bagi kalangan bisnis, mereka menyebut orang dengan karakter seperti ini secara ekstrem sebagai tipe peragu. Yang ketiga yakni suka pada risiko atau risk seeker. Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada risiko, karena bagi dia semakin tinggi risiko maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan besar pengaruhnya terhadap setiap keputusan yang diambil. Mereka terbiasa dengan spekulasi, dan itu pula yang membuat mereka selalu ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Kalaupun menjadi pekerja, itu pun tidak bertahan lama. Mental risk seeker atau risk lover adalah mental yang dimiliki oleh pebisnis besar dan juga pemimpin besar. Karakter ini umumnya dimiliki oleh pemberontak di mana mereka mau bersusah payah dengan keyakinan akan memperoleh kenikmatan setelah itu berupa kemenangan. Dari ketiga karakteristik ini, karakter risk seeker yang paling begitu mendominasi jika dilihat dari segi kedekatannya dengan risiko. Namun, bukan berarti mereka yang lain tidak memiliki kelebihan. Tapi jika dikaitkan dengan ruang lingkup aktivitas bisnis, maka dengan latar belakang mental risk seeker cenderung lebih berani dan tegas terhadap yang lain. Yang selanjutnya yakni tipe-tipe pengambilan keputusan. Hawkins, Motherbauer, dan Beast tahun 2007 menjelaskan tingkatan dalam proses pengambilan keputusan lebih terperinci menjadi 3 tipe, yaitu 1. Pengambilan keputusan diperluas. Pada pengambilan keputusan diperluas, konsumen terbuka pada informasi dari berbagai sumber dan termotivasi untuk membuat pilihan yang tepat. Pengambilan keputusan ini melalui proses yang melibatkan pencarian informasi internal maupun eksternal yang intensif, diikuti oleh evaluasi yang kompleks atas sejumlah besar alternatif yang tersedia. Kelima tahapan proses pengambilan keputusan diikuti meskipun tidak berurutan dan akan banyak alternatif yang dievaluasi. Jika hasil yang diharapkan terpenuhi, maka keputusan ditunjukkan dalam bentuk rekomendasi pada orang lain dan keinginan untuk membeli kembali. Yang kedua, pengambilan keputusan terbatas. Pada pengambilan keputusan terbatas, konsumen juga mengikuti setiap tahap dalam pengambilan keputusan membeli. Diawali dari pengenalan masalah yang menuntun kepada pencarian informasi. Pencarian informasi yang dilakukan konsumen lebih kepada pencarian informasi intensif secara internal dan hanya melibatkan pencarian informasi eksternal yang terbatas. Dalam evaluasi alternatif, konsumen hanya melibatkan sedikit atribut, sedikit alternatif, dan tidak secara kompleks. Tidak terjadi disonansi yang dialami konsumen setelah pembelian dan evaluasi pasca pembelian yang dilakukan juga terbatas. Yang ketiga, pengambilan keputusan normal. Dalam pengambilan keputusan normal, tahapan yang dialami seseorang ialah adanya pengenalan masalah, kemudian
hanya melibatkan pencarian informasi internal memori jangka panjang yang lalu menyediakan satu brand solusi saja. Brand itu kemudian dibeli dan hanya dievaluasi apabila produk tersebut gagal atau tidak sesuai harapan. Pengambilan keputusan nominal tidak melibatkan evaluasi alternatif seperti pembelian. Selain itu, tipe pengambilan keputusan dapat didasarkan pada tipe kepribadian manusia. Setiap orang memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda atau tertentu yang dominan dibandingkan dengan tipe kepribadian lainnya. Adapun mengenai karakteristik seseorang dalam pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan tipe kepribadian yaitu sebagai berikut. Yang pertama yakni tipe kepribadian sanguinis. Tipe ini paling baik dalam hal berurusan dengan orang lain secara antusias, menyatakan pemikiran dengan penuh gairah, memperlihatkan perhatian. Kelemahan tipe ini adalah berbicara terlalu banyak, mementingkan diri sendiri, sulit berkonsentrasi, kurang disiplin. Cara pengambilan keputusan tipe kepribadian sanguinis yakni mengutamakan musyawarah kelompok untuk menghasilkan mufakat. Dengan demikian, tipe pemimpin seperti ini masih mempertimbangkan opini, saran, pendapat dari bawahannya, meminta saran dari orang lain. Kedua, kurang cepat dalam mengambil keputusan karena butuh masukan dari orang lain. Tipe yang kedua yakni tipe kepribadian melankolis. Tipe ini paling baik dalam hal berurusan dengan orang lain secara antusias, menyatakan pemikiran dengan penuh gairah, memperlihatkan perhatian. Kelemahan tipe ini adalah bicara terlalu banyak, mementingkan diri sendiri, sulit berkonsentrasi, kurang disiplin. Cara pengambilan keputusan tipe melankolis kurang cepat dalam mengambil keputusan, dalam artian tidak tergesa-gesa. Dia ingin hasil yang perfect, maka dari itu butuh pemikiran yang matang sehingga hasil yang dicapai dapat dengan mudah dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang lain. Tipe ini paling baik dalam hal pekerjaan yang memerlukan keputusan cepat, persoalan yang memerlukan tindakan dan pencapaian seketika, bidang-bidang yang menuntut kontrol dan wewenang yang kuat. Kelemahan tipe ini adalah tahu bagaimana cara menangani orang lain, sulit mengakui kesalahan, sulit bersikap sabar, selalu bekerja keras. Kemudian tipe yang ketiga yakni tipe kepribadian flegmatis. Tipe ini paling baik dalam hal berurusan dengan orang lain secara antusias, menyatakan pemikiran dengan penuh gairah, memperlihatkan perhatian. Kelemahan tipe ini adalah berbicara terlalu banyak, mementingkan diri sendiri, sulit berkonsentrasi, kurang disiplin. Cara pengambilan keputusan tipe flegmatis yaitu dengan ragu-ragu karena dia terbayang-bayang rasa cemas dan takut. Akhirnya sia-sia memikirkan solusi tetapi tidak dijalankan karena takut kegagalan. Sekian penjelasan materi karakteristik pengambilan keputusan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.